Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 4, Maha Kasih yang Ilahi. Yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia, Yesus kau rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar.
berdoa. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami sehingga kami boleh mendengar, menerima, dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 4, ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masyarakat nyata maupun masyarakat dunia maya terkadang dibuat bingung dengan adanya berita yang menghebohkan di media sosial atau media elektronik. Memang dalam rangka mendapatkan fakta berita yang sebenarnya, maka ada website yang bisa mencetak fakta kebenarannya, atau setidaknya ada pihak yang berkepentingan melakukan klarifikasi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menyebutkan ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Bila ada sebanyak itu situsnya, tidak terbayang betapa banyak produk palsu yang disebarkan. Misalnya berita bohong tentang COVID-19 yang merebak sejak Maret 2020. Tiap harinya rata-rata ada 10 berita palsu yang disebarkan. Permasalahannya, tidak sedikit warga masyarakat yang sudah termakan berita bohong sehingga memunculkan pro dan kontra. Bahkan tidak mau menghiraukan klarifikasi yang sudah disampaikan atas berita bohong tersebut. Bila kemudian tersulut atas provokasi tersebut, kemudian bisa terjadi friksi yang tajam, bahkan kekacauan. Dan tidak jarang muncul kata-kata yang kasar, menyudutkan, menghina, dan melecehkan serta menyerang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti menjadi bagian dari masyarakat yang berhikmat. Dengan tidak termakan berita palsu, seperti ada ungkapan saring sebelum sharing terhadap berita di media sosial. Bila perlu, cek fakta di internet. Kita juga terus memperbaharui diri untuk menjadi orang yang bijak di tengah masyarakat. Yang terkadang memang ada yang bertujuan mengacaukan situasi dan memang tidak senang
bila suasana berjalan dengan damai. Sebagai pribadi orang percaya, terus belajar menjadi orang bijak, orang arif, orang yang dewasa dengan memberlakukan pengertian dari Tuhan sebagai sumber kebenaran tertinggi. Itulah yang disebut dengan hidup berhikmat. Hidup yang mengandalkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Injil Lukas 4 ayat 14-21 mengisahkan setelah Kristus menaklukkan roh jahat, ia menunjukkan bahwa ia sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu roh yang baik. Ia datang ke daerah Galilea dengan kuasa roh. Di sana ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka. Saat itu ia ditunjuk membaca kitab suci dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya yang mungkin diberikan oleh kepala rumah ibadat atau juga oleh petugas rumah ibadat saat itu. Yesus menemukan tempat ayat yang telah ditentukan dibaca hari itu sesuai urutannya. Sekarang pengajarannya diambil dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang sebagian besar dikutip di sini. Saudara-saudara, ayat tersebut berbicara begitu jelas tentang Sang Mesias yang akan datang untuk menolong mereka yang menderita. Ayat-ayat ini memberikan keterangan penuh tentang pekerjaan Kristus dan tujuannya datang ke dunia ini. Kemudian mendasarkan teks bacaan ada 3 hal yang diajarkan oleh Yesus dalam perikop kita saat ini. Yang pertama, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita tahu bahwa Injil adalah kabar baik bagi mereka yang menderita. Yang kedua, penglihatan bagi orang-orang yang buta. Yesus membawa penyerahan, membawa penglihatan, membawa terang. Dan yang ketiga, kedatangan Tuhan atau tahun rahmat Tuhan. Ia datang untuk memberitahu kepada dunia bahwa Dia datang sebagai juru damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu berupaya untuk selalu sadar, untuk aktif dan berhikmat, agar kita menjadi orang-orang yang mengandalkan roh Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, tetapi juga perbuatan. Adapun bentuk-bentuk berhikmat antara lain, membuka diri untuk bimbingan roh Tuhan, hidup tidak mengandalkan keakuan atau keinginan diri sendiri, tetapi mengandalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, berhikmat dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi sesama kita. Dan yang terakhir, menjadi pengajar baik bagi diri sendiri maupun bagi orang. Dan menyampaikan berita yang benar, bukan berita bohong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan hemat untuk berhikmat. Berhikmatlah dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami memohon berkat-Mu agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hikmat, hidup mengandalkan Roh Tuhan dan bersandar kepada kehendak-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi setiap kami yang hari ini bersama dengan keluarga kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami keluarga lepas keluarga untuk hidup dalam terang kasih Tuhan, rukun, penuh kasih sayang satu dengan yang lain. Bagi keluarga kami yang sakit, kami mohon kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Yang sedang bergumul dan sedih, Tuhan hibur dan kuatkan. Kami mohon berkat bagi anak-anak kami dalam studi, agar mereka boleh belajar dengan baik. Berhati-hati dalam pergaulan, dan bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan beri pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Agar mereka boleh membentuk rumah tangga yang bahagia. Bapa, kami juga mohon berkat bagi para aldi suwo di masa tua. Kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan limpahkan. Demikian juga gereja-Mu dalam pelayanan. Mampukan kami menjadi mitra dalam mewartakan kasih. Kami memohon berkat bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Biarlah kami boleh berjuang bersama agar Indonesia menjadi rumah yang damai, nyaman bagi seluruh penduduknya. Biarlah segala perbedaan yang ada akan senantiasa menjadi sumber kekuatan dan kelebihan untuk kami saling menopang satu dengan yang lain. Ya Tuhan, dengarkanlah syafaat kami yang kami bawa kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Lukas 12 ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pujian Kidung Jemaat 68 bait 1. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengintai dunia. Tuhan Allah dan semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.